invite langsung udah kelihatan sih. Ya, halo. Halo Bro Bernard. Aku manggilnya enaknya apa nih? Kak Bernard atau Bro Bernard? Bro Bernard boleh? Oke, mantap. Sudah kuduga sih Kak. Bro Bernard. Oke. Jadi selamat bergabung. Ini tamu kita yang kita nanti-nantikan, Bro Bernard Wijaya, dan kita akan dengar langsung nanti dari Bro Bernard sendiri, karena udah ada banyak nih list pertanyaannya. Tapi teman-teman kalau nanti mau gabung, mau bertanya juga silahkan ya, ditaruh di kolom pertanyaan. Apa kabar nih Bro Bernard? Sehat? Baik banget. Mbak gimana? Oke. Kabar baik, kabar baik. Oke, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kita? Cukup cukup menarik nih pertanyaannya, Bro Bernard. Sudah dong. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang kami rangkum sebenarnya dari pertanyaan yang mungkin udah banyak yang pengen tanya, tapi kita hanya menjadi penyambung lidah aja dari para followers BizIn ya. Banyak yang sudah melihat Bro Bernard ini sebagai sosok yang sukses jadi CEO muda. Jarang nih yang muda-muda langsung jadi CEO, apalagi di perusahaan sekelas support sekuritas, di mana ini merupakan dream ya dari banyak anak muda Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke karir ataupun investasi dari Bro Bernard, kita kepo nih. Bisa nggak Bro Bernard sharing dikit ke kita life story? Asalnya dari mana? Backgroundnya apa? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Oke, jadi saya lahir bukan dari kota besar ya. Saya lahir di kota atau Kabupaten Sleman di daerah di Jogja, daerah istimewa Yogyakarta sana. Dan saya waktu itu dari lahir sampai SMP itu di DIY lah di Jogja. Jadi kita nggak dekat dengan namanya kota metropolitan. Nah, waktu itu SMA akhirnya aku memutusin buat ke SMA Taman Nusantara di Magelang untuk belajar mengenai kemiliteran, belajar mengenai disiplin, belajar mengenai wawasan kebangsaan. Karena di sana saya bertemu dengan orang-orang dari seluruh Indonesia dan membuka wawasan bahwa Indonesia itu bukan hanya Jogja, tapi dari Sabang sampai Merauke yang memiliki berbagai keragaman suku, bahasa, dan agama. Dan kemudian dari Taman Nusantara saya tertarik untuk melanjutkan ke teknik kimia di Institut Teknologi Bandung, di mana di sana saya belajar mengenai pemrosesan kimia, dan saya waktu itu cita-citanya juga pengen bekerja di perusahaan oil and gas. Tapi sayangnya waktu itu tahun 2013 menuju tahun 2014 harga oil price itu declining. Jadi mau nggak mau susah buat saya untuk cari lapangan pekerjaan di bidang oil and gas. Sehingga saya memutuskan, ya udahlah, saya kerja di Jakarta aja. Di Jakarta waktu itu ada beberapa pilihan, mau konsultan di banking atau di kaitannya mengenai consumer goods yang waktu itu ngetren. Waktu itu belum ngetren tuh, namanya startup, perusahaan tech, itu belum ngetren. Angkatan saya lulus tahun 2013 yang ngetren 3 tadi. Dan puji Tuhan, saya waktu itu pertama kali dapat langsung di Citibank Indonesia. Bahkan sebelum saya wisuda tanggal 15 Juli, saya udah masuk dulu tanggal 1 Juli. Belum lulus, udah kerja, dan saya salah satu orang pertama lah yang di angkatan saya yang dapat kerjaan, puji Tuhan. Dan akhirnya 3 tahun saya di Citibank, saya belajar banyak hal. Bukan hanya mengenai bagaimana belajar mengenai sistem perbankan, belajar mengenai sistem investasi di reksadana, belajar mengenai IT, cash management, dan operation di perusahaan perbankan. Tapi saya banyak belajar mengenai bagaimana mengelola personal finances, keuangan pribadi di Jakarta. Yang tentu saja godaan-godaan saya yakin banyak banget, teman-teman di sini pasti tahu. Dan akhirnya di tahun 2016 saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan sekuritas investment company yang bergerak di bidang pialang broker saham. Dan saya bersyukur di sini saya bisa
melaksanakan atau menjalankan berbagai improvement, mulai dari sistem aplikasi yang tadinya kita nggak ada aplikasi online trading di HP, kita jadi ada aplikasi online trading. Kemudian kita melakukan campaign dan marketing secara milenial, berkolaborasi dengan banyak influencer, dan mengakibatkan atau mengedukasi ratusan ribu investor di Indonesia, dan mudah-mudahan visi misi ini terus kita lanjutkan hingga beberapa tahun yang akan datang. Wow, luar biasa ya. Ini baru pertanyaan pertama loh, udah banyak nih dagingnya nih. Menarik sekali ya, cerita dari Bro Bernard ini yang mengawali dari anak dari kota kecil ya. Dan Betul. uniknya itu adalah Bro Bernard itu lulusan teknik kimia di ITB. Wah, ini tuh Ya, gimana ya? oke. Jadi teknik kimia ITB, di sana saya tentu saja belajarnya beda ya. Di ITB teknik kimia belajar bagaimana mengoptimalisasi proses produksi suatu produk yang berdasarkan dengan proses kimia. Proses kimia itu apa? Proses yang melibatkan seperti katalis-katalis kimia, enzim, dan lain sebagainya. Dan yang saya pelajari dari teknik kimia tersebut adalah logika berpikir. Bagaimana suatu barang mentah jadi barang jadi menjadi uh, barang yang siap pakai melalui pemrosesan kimia dengan cara seefisien mungkin, supaya tidak Hmm, banyak bahan baku yang terbuang begitu saja hingga nanti akhirnya dipodok. Kalau bisa, limbahnya pun dimanfaatkan lagi. Itu yang saya pelajari dari teknik kimia. Saya juga belajar mengenai bekerja keras, bagaimana harus mendapatkan nilai bagus, dan lain sebagainya. Nah, proses inilah yang saya terapkan di support sekuritas di company saya pimpin sekarang. Proses di sekuritas itu banyak yang beranggapan. Yang paling penting itu marketingnya. Yang paling penting kita jualnya ah, gimana. Kita ada aplikasi online trading. No, 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 no. Yang paling penting kita harus mempelajari dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu bagaimana? Hulu ini bagaimana kita bisa mendapatkan traction, mendapatkan notice, perhatian dari orang-orang yang belum jadi nasabah. Nah, kita perlu adanya tim ah, sosial media, perlu adanya tim marketing untuk membranding supaya Sukospiras menjadi perusahaan yang dipandang oleh masyarakat. Itu bisa kita lakukan media, sosial media, dan lain sebagainya. Dari situ kita melihat, pertama kali kalau nasabah tertarik, ngapain? Buka website kita. Website kita harus bagus, harus menarik. Profil IG kita harus bagus, YouTube kita harus bagus. Karena pertama kali orang dari sana. Berita kita harus bagus-bagus di SEO. Nah, dari situ orang ngapain? Journey-nya mereka pasti mau buka rekening. Nah, bagaimana kita create pembukaan rekening yang seamless mungkin tapi menarik dan cepat. Pembukaan rekening. Pembukaan rekening ada kendala, jangan lupa ada customer service. Nah, itu harus dipikirin nih. Dari pembukaan rekening lalu sampai dapat user ID password, pastikan mereka bisa masuk ke grup jual Troopers, masuk ke blog kita dan sebagainya supaya mereka dapat update, dapat insight. Nah, setelah mereka masuk ke situ, mereka bisa login ke aplikasi trading kita. Aplikasi harus dibikin sesmooth mungkin, walaupun aplikasi kita yang kemarin udah cukup lama ya, kita akan lakukan revamp, nanti kita akan launching bulan Maret untuk soft launching dan bulan Mei untuk grand launching. Habis itu kita juga pikirin, nanti kalau ada aplikasi ada problem, gimana nih? Sampai mereka transaksi, sampai TC-nya jadi, that's confirmation, sampai proses settlement di bursa, itu kita pikirin. Prosesnya harus seefisien mungkin, seminimal mungkin human touch untuk minimalisasi error, dan yang paling penting adalah customer puas. Nah, itu yang saya pelajari, end-to-end proses. Mungkin banyak orang menilai, wah, enak jadi CEO muda cuma suruh-suruh doang. Enggak. Kalau saya orangnya proses oriented. Saya harus tahu end-to-end proses, bagaimana saya menguasai end-to-end, karena saya seorang engineer, supaya tiap proses itu sistemnya udah rapi, minimal error, dan mengakibatkan customer experience yang baik. Itu yang perlu saya jaga. Seperti itu. menarik sekali Kak ya, karena ternyata background kimianya itu justru membentuk seorang
Bro Bernard untuk bisa punya mata yang seperti itu, yang jeli melihat prosesnya gimana. Jadi sebenarnya Yes. masih ada benang merah ya. Nah, karena semua bisnis itu pasti proses oriented, end to end. Kecuali mungkin asuransi ya. Asuransi kan kalau sistem kan pasti langsung sama itunya ya, langsung sama company-nya langsung. Kalau agency, sistemnya agency. Kalau kita kan operasional di kita. Begitu. Oke. Mungkin banyak juga teman-teman yang penasaran nih, walaupun sudah dijelaskan sama Bro Bernard ya, gimana prosesnya sih dari lulusan kimia ITB itu bisa berakhir di dunia finance ya. Nah, kita penasaran nih Kak, cerita awalnya Bro Bernard itu tertarik dengan dunia investasi, belajar tentang investasi khususnya saham. Itu gimana cerita? Oke, jadi aku pertama kali tertarik itu di tahun 2013. Ketika saya masuk ke Jakarta, saya kan dari kampung ya, dari desa ya, di Sleman sana. Jadi literasi keuangan di sana tuh masih cukup minim. Kalau kita punya uang, taunya waktu itu ya cuma taruh deposito on call, taruh di tabungan, tabungan yang terpisah supaya duitnya nggak kepake untuk kebutuhan sehari-hari, tapi itu jadi simpenan. Nah, itu basic ya, belum saya ke Jakarta di tahun 2013. Tapi di tahun 2013 ketika saya masuk ke Citibank dan juga ketika saya langsung rotasinya dapat di Custodian Bank. Waktu itu yang saya lakukan di Citibank adalah melakukan optimalisasi proses dan enhancement system di bagian transfer agency di Citibank. Transfer agency itu apa? Transfer agency itu ada unit registry. Itu istilahnya menjadi suatu tempat untuk melakukan rekonsiliasi dan melakukan safekeeping dan pembukuan fund manager yang fund-nya itu disubscribe sama investor, direct investor. Nah, oleh karena itulah di situ saya belajar. Wah, tiap hari saya ngitung NAV nih, ngeliatin NAV-nya soal dana prestasi, kemudian ngeliatin BNP Paribas dan lain sebagainya. Saya masih ingat produk-produknya. Wah, habis tahun 2013 mini crash kan, waktu itu kan saya masuk waktu mini crash. Udah mulai bullish. Wah, cuannya lumayan ya di capital market, kayak seru juga kalau aku investasi ke sana. Nah, dari situlah aku masuk ke reksadana. Kenapa nggak langsung reksadana? Karena yang pertama waktu itu aku belum tahu sekuritas itu apa, gimana buka rekening saham. Aku taunya produk investasi itu cuma ada di bank, jadi aku belinya reksadana dulu. Nah, saya orangnya konservatif ya. Nah, baru di tahun 2015-2016 karena teman-teman aku yang capital market, yang di pasar saham. Akhirnya aku tertarik, apa sih itu sekuritas, apa itu aset manajemen. Akhirnya waktu itu ada lamaran, ada istilahnya lowongan di support sekuritas. Kebetulan yang offer waktu itu juga salah satu mentor aku di Citibank. Di sini ada lowongan nih, kalau kamu tertarik, kayaknya it's good opportunity for you. Nah, akhirnya saya coba di situ dan akhirnya puji Tuhan saya diterima dan pertama kali saya mengerjakan development system dari online trading di support sekuritas begitu. Oke, jadi tahun 2016 itu Kak ya? Ya. Nah, Bro Bernard nih, si Sukor Sekuritas ini sendiri adalah perusahaan yang eksis udah dari tahun 89, jadi bukan pemain baru lah ya. Betul. Itu ceritanya Kak Bro Bernard sendiri sekarang umurnya 25 ya? Oh enggak, saya udah 30. Oh, 30, oke. Masih Aduh, awet kelihatan muda nih. 25. Thank you ya. Dibilang awet muda. Oke. Nah, jadi pada saat bergabung berarti ya, umur 25. Iya, bergabung umur 25. Dan, dan hanya butuh waktu kurang lebih 4 tahun hingga akhirnya menjabat sebagai Director Equity and Business Development, benar Kak? Betul. Oke. Nah, strateginya gimana sih untuk teman-teman mungkin yang umurnya sama di perusahaan yang sudah besar? Gimana sih strateginya untuk biar karirnya tuh cepet? Oke. Yang pertama, intinya kita harus punya growth mindset. Itu paling penting, teman-teman BizIn. Kenapa growth mindset itu penting? Karena kalau kita nggak punya growth mindset, pasti kita udah membatasi atau mengkotak-kotakan pekerjaan kita.
Misalnya, aku di divisi customer service, udahlah aku cukup tahu customer service. Aku nggak perlu tahu gimana caranya melayani customer, nggak perlu tahu gimana cara dapetin nasabah, dan sebagainya. Oh, aku bagian risk management. Aku cukup tahu bagaimana membatasi risiko supaya nasabah itu kalau pakai margin nggak kena margin call, kemudian nggak motong MKBD sekuritas, dan lain sebagainya. Aku nggak perlu tahu susahnya orang dapat nasabah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki mindset, apa? Kita itu pengen terus belajar. Kita juga bukan cuma pengen belajar bagian kita. Misalnya kita ditaruh di bagian sosial media. Tapi tim sosial media ini mau tahu saham-saham yang lagi hype itu apa sih? Supaya masukin di konten biar rame. Kemudian isu-isu yang paling rame di market apa sih belakangan itu? Terus kemudian kalian itu seleranya apa sih? Yang menjadi konten di Instagram, biasanya pasti dia akan mencari tahu. Bahkan kalau lebih extra miles lagi, orang itu bakal mencari tahu end-to-end proses dari suatu bisnis. Seperti yang saya sampaikan tadi, end-to-end bisnis sekuritas mulai dari awareness, kemudian dapat nasabah, nggak sampai dapat nasabah, gimana dia aktif trading, gimana kita maintain dia operasional rapi, dan minimal mentat, supaya kita bisa memiliki banyak nasabah, tapi karyawan kita nggak membludak. Itu yang paling penting. Jadi harus punya growth mindset supaya kita pengen tahu bukan cuma lingkup job desk kita, tapi bisnis secara keseluruhan. Kemudian kedua, selain growth mindset, kita harus memiliki heart of servant. Heart of servant itu apa? Hati yang mau melayani. Karena dengan kita melayani peers kita, melayani bos kita, melayani orang lain di company, tanpa mengabaikan kewajiban utama kita, itu tentu saja itu akan mengakibatkan orang-orang itu jadi istilahnya tahu kita, tahu siapa kita, tahu kemampuan kita mereka. Dan nggak hanya itu, knowledge kita juga akan bertambah dengan membantu orang lain. Dan setelah kita memiliki growth mindset, heart of servant, dan yang ketiga yang paling penting adalah kita terus berusaha untuk persisten dan konsisten. Itu yang paling sulit untuk anak muda. Growth mindset gampang, orang pasti mau cari tahu hal-hal yang baru. Hal server ada susah, tapi kita bisa coba dengan pelan-pelan melayani. Tapi yang ketiga ini susah, anak-anak muda tuh suka loncat-loncat. Belum beres di bisnis A, pengen nyobain bisnis B. Bisnis A-nya ngajar, tiba-tiba mati. Bisnis B kecil, dan lain sebagainya. Persisten dan konsisten itu penting. Apalagi sekarang di era yang serba instan, kita tahu banyak hal yang ditawarkan di dunia ini. Pekerjaan di teknologi company A, kemudian teknologi company B, pekerjaan di sana yang menawarkan gaji lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki persistensi dan konsistensi, itu akan menjadi hal yang berbeda buat kita. Kalau kita punya persistensi dan konsistensi, apapun tawaran di depan mata kita yang istilahnya tidak sesuai dengan target kita, tidak sesuai dengan purpose hidup kita, pasti kita nggak akan tengok-tengok. Udahlah, aku lihat itu, aku emang mau di sini kok. Jadi konsisten dan persisten itu yang penting banget. Karena saya melihat anak-anak sukses saya itu banyak yang udah pindah-pindah berapa kali, tapi ujung-ujungnya nggak jadi-jadi karena moving around. Kalau kita fokus, setia, dan konsisten, saya yakin itu bisa menjadi pembeda teman-teman dibandingkan yang lainnya. Oke, jadi itu tuh Sobat Bisin, rahasianya tiga rahasianya adalah pertama growth mindset, kedua heart of servant, jadi hati yang melayani, selalu mau melayani, dan ketiga itu adalah konsistensi dan persisten. Yes. Oke, benar. Oke, lanjut nih, Bro Bernard. Bro Bernard ini juga merupakan salah satu dari Forbes 30 Under 30 Asia, mewakili Indonesia khususnya di bidang Financial and Venture Capital pada Maret 2021 lalu ya. Betul. Bro Bernard. Nah, pertanyaannya, menyangka nggak sih Bro Bernard ketika sebelum dinominasikan dan kemudian masuk? Kalau saya pribadi, saya nggak menyangka ya, karena kalau Forbes Asia itu kan saingannya kan di berbagai negara di Asia, mulai dari China, Korea Selatan, Jepang yang jauh lebih maju dari Indonesia. Kemudian juga tiap kategori hanya 30, padahal itu di seluruh negara di Asia.
Jadi saya kaget banget, wah ternyata saya bisa menjadi Forbes Asia, menjadi 30 orang yang paling berpengaruh di Asia di bidang finansial. Jadi saya bersyukur banget, kaget, tetapi itu malah menjadi cambuk buat saya untuk lebih semangat lagi untuk mengedukasi dan mengakselerasi pertumbuhan finansial literasi Indonesia. Mungkin tahun-tahun sebelumnya saya lebih fokus ke edukasi, ke finansial literasi, kemudian lebih fokus ke arahnya bagaimana biar orang-orang yang ngerti saham itu jadi ngerti saham dan mereka bisa trading dengan cara yang tepat dan akurat, seakurat mungkin, dan memiliki kemampuan batasan risiko. Nah, di tahun 2022 ini yang menjadi cambuk adalah saya ingin memiliki aplikasi online trading platform yang the best in the industry. Itu mimpi saya. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya di ulang tahun saya yang ke-31 tahun 2022 ini nanti bakal launching aplikasi baru ya buat seluruh nasabah. Soft launchingnya waktu ulang tahun Sukor, dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa menjadi bentuk keseriusan kita untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia, bukan hanya dari sisi knowledge, literasi, tapi kita juga memberikan aplikasi yang terbaik untuk teman-teman melakukan investasi untuk mempermudah teman-teman mendapatkan profit. Oke, itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya nih Bro Bernard. Perubahannya apa? Ternyata perubahannya justru makin memotivasi untuk menghasilkan karya-karya terbaru ya. Bahkan Yes. Iya, di ulang tahun yang ke-31 nanti kita juga akan sama-sama merayakan dengan launching produk terbaru ya, aplikasi. Oke. Kalau ada yang mau nanya, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya, aku cek dulu kalau ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan di komen. Bisa juga menggunakan fitur pertanyaan ya, biar kita gampang ngeceknya. Karena kalau komen tuh kan penontonnya udah banyak nih karena Bro Bernard bintang tamunya. Jadi ya Bro Bernard fansnya banyak nih soalnya. Makasih. Oke. Oke, kalau belum ada ya udah saya lanjutkan dengan pertanyaan kita lagi ya. Oke, Bro Bernard tadi kan udah ngomong soal latar belakang, soal pengalaman. Bro Bernard juga udah sharing ke kita tips dan trik gimana sih supaya berhasil seperti Bro Bernard. Sekarang kita penasaran nih, Bro Bernard. Dari tadi memang penasaran. Apa sih, tadi kan udah sukses-suksesnya nih. Apa sih fase terendah dalam hidup Bro Bernard? Mungkin kalau ngomongin sukses aja, teman-teman pikir kan ya, sukses aja. Kita kasih sudut sisi lain dari seorang Bro Bernard. Apa sih fase terendah dalam kehidupan Bro Bernard? Jadi waktu saya di tahun 2016 ya join Sukor Sekuritas, waktu itu pembuatan aplikasi online trading kita itu nggak semudah yang dibayangkan. Melakukan integrasi dari back office ke front office, kemudian mengenhance feature-feature yang ada untuk memenuhi kebutuhan sales. Dan waktu itu saya pengalaman di dunia pasar modal juga masih cukup minim. Akhirnya di tahun 2017 di sekitar bulan Mei, waktu itu kita udah coba launching aplikasi Spot Generation. Spot 2 waktu namanya. Tapi sayangnya Spot 2 itu fail, jadi akhirnya harus di rollback. Dan hasil kerja keras selama 9 bulan sia-sia, aplikasi tersebut nggak dipakai lagi dan masuk ke gudang. Karena udah codingannya udah berantakan banget lah, nggak bersih lah. Jadi istilahnya karena codingannya nggak bersih waktu itu sama developer, akhirnya mau nggak mau kita mau enhance sana sini, tambah sana sini, malah tambal A salahnya di B, tambal B salahnya di C, dan lain sebagainya. Udah semakin rumit. Akhirnya waktu itu kita decide untuk bekerja sama dengan vendor yang baru, kita develop dari baru, dan akhirnya karena kegigihan dan semangat dari saya dan juga tim untuk istilahnya revamp hal yang gagal tersebut, walaupun dari nol kita nggak apa-apa, akhirnya kita bisa launching di bulan Maret tahun 2018. Jadi udah 9 bulan gagal, kita harus ngulangin lagi 9 bulan. Itu salah satu fase terendah. Karena tentu saja ketika aplikasi launching dan itu gagal, rasa malunya itu malu banget lah istilahnya. Kayak teman-teman udah launching nih, udah press release segala macam, tiba-tiba gagal.
orang-orang kecewa. Jadi they will look down on you. Dan itu pasti ke pressure ke kita juga. Kita udah maksimal tapi kenapa gagal? Tapi sekali lagi waktu itu saya menjadikan pelajaran bahwa kegagalan itu merupakan hal yang wajar, apalagi kalau kita muda ya. Semakin kita muda, jatah gagal kita semakin banyak. Yang maksimalkan jatah gagalnya walaupun masih muda, walaupun teman-teman belum di posisi yang tinggi. Jadi teman-teman ya udahlah gagal, tapi kita bisa dikasih kesempatan lagi, malah kita jadi bangkit dan kita belajar dari kegagalan. Nah, dari kegagalan saya itu saya belajar apa? Saya belajar attention in detail, belajar bagaimana orang itu pakai aplikasi online trading, belajar metode analisis yang dipakai, sampai akhirnya dari situ saya jadi katam. Oh, algoritma saya untuk melihat aplikasi online trading itu pertama kali saya lihat market global dulu, regional, terus lihat komoditas-komoditas, kemudian lihat berita hari itu, baru lihat ke chart. Dari situ saya lihat, oh saham apa yang menarik. Nah, di aplikasi nanti yang baru sekuritas ini, semua framework berpikir saya ketika saya melakukan analisis saham akan ada di aplikasi itu. Jadi tentu saja ini jadi aplikasi yang luar biasa kompleks, dan ini sesuai dengan cara berpikir saya ketika saya memilih untuk membeli atau menjual satu saham. Jadi ini aplikasinya bakalan banget nanti yang generasi ketiga. Dan mudah-mudahan teman-teman juga makin cuan lah dengan aplikasi yang baru ini. Jadi aplikasi yang bagus nanti itu bisa bagus kenapa? Karena pengalaman satu bangun saya. Yang pertama gagal banget. Yang kedua, oke lah, much better daripada yang pertama. Yang ketiga, ini merupakan proses pembelajaran dari 5 tahun saya di sekuritas. Inilah aplikasi yang benar-benar yang ingin saya suguhkan ke teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman saya 5 tahun. Oke, mungkin ini malah nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya ya, Bro Bernard ya. Gimana cara melewatinya adalah dengan menghabiskan jatah gagal karena mumpung masih muda gitu ya. Oke. Nah, ini semua daging loh teman-teman, Sobat Bis. Jadi yang belum nonton, yang mungkin teman-temannya masih belum lihat, jangan lupa diajak teman-temannya untuk gabung. Dan masih boleh tanya-tanya, masih ada waktunya. Nah, sekarang kita lanjut ke ngomongin investasi nih, Bro Bernard. Sebagian besar audiens Biskin itu adalah Gen Z sama milenial. Nah, mungkin kalau dari Bro Bernard sendiri, tips supaya bisa investasi di usia muda yang mungkin keuangannya sendiri itu belum besar. Apa sih do sama don't-nya gitu untuk memulai investasi? Oke, jadi do and don't sebelum mulai investasi. Saya akan mulai dari do-nya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk melakukan investasi tentu saja kita, kalau teman-teman yang udah nggak hidup sama keluarga ya, yang udah bekerja, ini saya garis bawahi buat teman-teman yang udah bekerja, teman-teman jangan fokus di investasi dulu. Fokus dikembangkan talenta teman-teman, fokus di istilahnya kemampuan yang teman-teman miliki untuk berkarya, baik dalam hal profesional, dalam karir, ataupun dalam entrepreneurship dalam bisnis teman-teman. Earn active income sebanyak-banyaknya selagi teman-teman muda. Nah, dari active income yang teman-teman miliki, teman-teman jangan lupa masukin ke dana darurat terlebih dahulu, 3-6 kali biaya hidup bulanan. Jangan lupa ada proteksi dulu, baru kita ke investasi. Kenapa dana darurat penting? Kalau something bad happen, misalnya bisnis kita kena COVID nih, harus PSBB, PPKM, restoran bisnis kita nggak bisa operasional, kita rugi, kita ada dana yang bisa kita pakai untuk operasional kafe tersebut. Kalau misalnya perusahaan kita kena dampak COVID dan kita harus di PHK, kita nggak akan merepotkan orang tua kita, karena kita punya 3-6 bulan. Jadi, sebelum kita investasi, pastikan kita punya active income, pastikan kita punya namanya perencanaan keuangan plus dana darurat. Nah, setelah kita punya ini, kita boleh melakukan investasi. Itu menjadi prasyarat untuk kita investasi. Jangan pakai uang panas, uang kebutuhan sehari-hari teman-teman untuk investasi. Itu yang menjadi reminder. Nah, kemudian ketika teman-teman investasi, modalnya sedikit, Rp100.000, tukarkan yang di sekuritas di link bio Bernard Ujian 17. Tetapi yang sulit adalah modal lainnya, yaitu 3M plus 1D. Apa itu?
mindset. Kita perlu 3M punya plus 1D. yes, mindset 3M plus 1D. Apa itu? Yang pertama mindset. Kita perlu memiliki mindset untuk terus berfokus kepada keuntungan jangka panjang, bukan jangka pendek. Mindset untuk terus mau belajar, berjuang pantang menyerah. Karena belum tentu kita masuk ke saham itu langsung cuan. Pasti gagal dulu. Banyak gagal dulu lah istilah di awal. Kemudian kita harus M yang kedua, belajar metode. Metodenya apa? Ada makroekonomi, kondisi makroekonomi, fundamental untuk what to buy-nya, dan juga teknika analisis, when to buy. Kapan kita entry, kapan kita exit. Dan yang ketiga adalah money management. Bagaimana kita mendiversifikasikan portofolio kita ke beberapa sektor, karena tiap sektor tuh biasanya geraknya similar. Jangan sampai teman-teman portonya 5-5-nya di sektor konstruksi semua misalnya. Kalau lagi down semua, naik semua. Kalau lagi down, teman-teman bisa stres parah. Yang sektor yang lain naik, dia turun sendiri. Dan selanjutnya, D-nya adalah kedisiplinan. Kita harus disiplin dengan investment plan kita, trading plan kita, dan jangan lupa namanya melakukan stop loss atau pembatasan risiko ketika misalnya sudah tidak berjalan sesuai dengan target kita. Oke. Jadi ya harus disebar juga ya berarti ya, Bro Bernard. Do Betul. not put your eggs in one basket, bener ya? Yes, betul. Itu quote dari Warren Buffett. Oke. Nah, sekarang kita mau minta tanggapannya Bro Bernard dong soal fenomena investasi belakangan ini ya. Nah, ini tuh sensitif banget buat milenial dan Gen Z yang suka FOMO nih. Jadi ada investasi-investasi yang iming-imingnya cepet kaya dan sebagainya. Gimana tanggapan Bro Bernard sendiri dan mungkin pesannya buat teman-teman yang masih FOMO gitu? Oke. Intinya yang pertama saya ingatkan ke mindset ya, bahwa untuk kita mendapatkan profit di pasar saham, itu diperlukan namanya usaha, kerja keras, dan bayar harga. Usaha, kerja keras, dan bayar harga. Itu yang ingin saya ingatkan. Jadi kalau sesuatu yang kita dapatkan itu terlalu mudah, hilangnya juga bakal mudah. Ingat konsep high risk, high return. Semakin besar risiko yang teman-teman tanggung, potensi returnnya semakin tinggi. Tapi jika semakin kecil risikonya, potensi returnnya juga semakin kecil. That's why jangan percaya sama yang ada iming-iming. Ini pasti loh sebulan cuannya 8-10%. Ini pasti loh. Nggak ada yang nggak pasti. Kalau menghasilkan return setinggi itu, 8% sebulan berapa? 8 kali 12, 100% misalnya. 2 kali lipat sebulan. Saham aja IHSG nggak segitu. Mungkin hanya beberapa saham doang. Nah, itu perlu dipertanyakan. Risikonya juga pasti dalam. Konsep yang perlu teman-teman ketahui itu high risk, high return, low risk, low return. Dan saya ingin mengingatkan bahwa kalau berinvestasi, we have to invest in something that we understand. Jangan invest sesuatu yang kita nggak tahu itu wujudnya apa ya. Pokoknya nggak peduli lah itu wujudnya apalah. Yang penting aku tahu returnnya ini sebulan 9%, 10% udah cukup. Aku nggak mau tahu bentuknya apa. Itu namanya teman-teman not smart investor. Ini artinya teman-teman merupakan gambler, not an investor. Investor kita harus tahu, kita tuh kalau naruh duit kita tuh mau diapain sih? Returnnya tuh karena ada apa bisa dapat return. Nah, itu harus kita pikirin. Oh, kita cuma pengen tahu, wah, returnnya 10% sebulan. Oke lah, aku taruh. Nggak perlu tahu itu di mana, yang penting aku bayar 10% sebulan. Nah, kita nggak tahu kita taruh mana. Ya ujung-ujungnya duitnya loss lah. Karena banyak orang yang terlalu maruk atau greedy, tapi males mau tahu. Jadi hindari sifat greedy, karena high risk pasti high return. Dan yang kedua, tentunya hindari sifat bodoh amat. Greedy dan bodoh amat itu yang teman-teman kejeblok. Oke, jadi jangan greedy, jangan bodoh amat, dan ketahui apa yang kita investasikan. Betul. Ya? Pertanyaan rupanya, Bro Bernard, untuk mulai investasi dari Eka Putra, ya.
Pertanyaannya adalah, apakah untuk mulai investasi bisa langsung masuk pada emiten blue chip? Untuk mulai investasi, masuk ke emiten blue chip boleh. Tapi sekali lagi blue chip ini bisa dibagi-bagi. Yang cyclical atau non cyclical, teman-teman harus perhatikan. Kalau teman-teman untuk investasi jangka panjang, jangan cari yang cyclical. Contohnya apa? Batu bara. Emiten batu bara itu bertumbuh bagus, earnings-nya atau pendapatan dan juga profitnya kalau harga batu baranya naik. Kayak sekarang, krisis energi di mana-mana, batu bara 210 USD per tonnya. Tapi ketika batu bara di angka 80 USD per tonnya, teman-teman belinya waktu di harga 210, gimana? Ya pasti potensi earnings-nya turun, harga sahamnya turun. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, investasi di perusahaan apa? Blue chips yang potensi kenaikan earnings-nya stabil dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, kuartal per kuartal, tahun ke tahun, yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat luas. Which is apa? Kalau kondisi ekonomi mulai recovery, dari tadi ekonomi nggak jalan, mau jalan, inflasi udah kelihatan, kredit mulai bertumbuh, NPL turun, sektor perbankan yang bisa menjadi pilihan kita. Dan yang paling konsisten untuk meningkatkan pertumbuhan earnings-nya dari waktu ke waktu, bahkan ketika pandemi kemarin tetap cukup strong atau solid, adalah BBCA. Teman-teman bisa cek 10 tahun terakhir compounded annual growth-nya rata-rata di kisaran area lebih dari 15% untuk BBCA. Dan BBRI juga di kisaran lebih dari 12%. Jadi dua saham tersebut itu berdasarkan histori dan berdasarkan performance, itu yang paling bisa kita pertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Jangan yang cyclical, sekali lagi, terutama di sektor komoditas. Oke, jadi pertanyaannya dari Eka Putra tadi udah terjawab. Kita dapat ilmu lagi nih teman-teman. Kalau misalnya kita masih baru, investor pemula, boleh ke blue chip, tapi yang harus diperhatikan juga adalah histori sama perkembangannya. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, teman-teman masih boleh mengajukan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku lanjut dulu. Bro Bernard ini siapa sih yang jadi inspirasi dari Bro Bernard itu? Siapa nih inspirasinya? Oke, yang menjadi inspirasi saya di dalam dunia bisnis Karir ya, saya dan bicara. investasi. Oke. Kalau di dunia bisnis, tentu saja yang menjadi inspirasi saya adalah Steve Jobs ya. Dulu kita lihat produk Apple seperti apa. Tapi berkat kecerdikan dia, inovasi dia, produknya makin kece. Walau yang belakang series terakhir itu agak mirip-mirip, tetapi dia bisa namanya membuat raving fans. Semua orang jatuh cinta sama produk dia, bangga pakai produknya dia. Jadi apa? Saya bisa melihat bahwa Steve Jobs ini adalah orang produk yang bagus. Dia bisa mendiferensiasi produk dia dengan produk lain, terutama Android. Bisa bikin ekosistem. Di Apple itu ada ekosistem, ada HP, ada laptop, ada iCloud, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dia bisa create brand equity yang kuat. Nah, itu yang pengen aku bikin di sebuah sekuritas. Jadi produknya harus strong, operasionalnya harus strong. Dan yang ketiga, komunitasnya juga jatuh cinta dengan Sukor. Karena apa? Karena produknya, karena servisnya, karena komunitasnya, akhirnya mereka jatuh cinta dan Sukor menjadi produk yang dicintai semua orang. Itu mimpi saya. That's why Steve Jobs ini masih menjadi seseorang yang inspirasional buat saya dari sisi seorang businessman. Kalau dari sisi negarawan, yang saya sangat salut itu sampai saat ini, tentu saja presiden pertama kita, Pak Soekarno. Dia waktu itu dia benar-benar bangsa kita belum jadi, akhirnya dia berani mengambil risiko untuk memerdekakan Indonesia tahun 1945. Kalau akhirnya Belanda mau mencoba mencabut lagi, akhirnya dia tetap kuat
bersama timnya akhirnya dia bisa merebut dari Belanda lagi dan bisa jadi presiden sampai tahun 65 dan membawa banyak perubahan buat bangsa Indonesia. Gitu sih. Oke. Uh, Biasanya kalau kita mengidolakan seseorang itu kita mengambil ciri-ciri khususnya tuh dan kita jadikan sebagai identitas kita. Yes. Iya, mungkin kalau melihat dari siapa yang menginspirasi Bro Bernard sendiri, memang kita bisa trace ciri-ciri Steve Jobs dan juga Presiden Soekarno ya. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, sambil tim kita ngecekin kalau ada pertanyaan lagi, saya lanjut lagi. Nah, apa yang Bro Bernard sekarang jalani adalah impian dari banyak teman-teman teman-teman ya, Sobat Bis. Kalau kita bisa curi tipsnya, apa sih kebiasaan-kebiasaan positif yang Bro Bernard lakukan sehingga menjadi seperti saat ini? Oke, jadi dari kecil, dari TK bahkan SD, saya kan rajin langganan koran. Waktu itu di Jogja namanya Kedaulatan Rakyat nih. Kalau teman-teman tahu di Jogja Kedaulatan Rakyat itu koran daerah sama Kompas. Nah, tiap pagi itu saya selalu bacain berita apa sih yang lagi menarik hari ini, yang lagi heboh diperbincangkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap negara, perekonomian, dan terhadap diri saya sendiri. Dan saya juga banyak baca, waktu itu saya suka olahraga, saya baca tentang tenis, badminton, segitu itu juga untuk menambah minat baca saya. Jadi membaca itu penting, terutama dari kecil. Dan kebiasaan itu terus saya latih sampai sekarang, di mana tiap pagi sebelum market buka, saya kumpulin berita dari jam 7 sampai jam setengah 8, habis itu saya baca-baca, oh kira-kira market hari ini bakal begini nih. Dan sentimen-sentimen yang menarik ini, ada rebalancing LQ45, ini. Dari situ saya masukkan ke technical chart-nya. Nah, tetapi sebelum itu saya pantau dulu nih, market regional seperti apa untuk mengetahui psikologis investor di hari itu. Nah, itu yang aku dapetin. Dan sampai saat ini saya masih rutin melakukannya, tiap serial saham pagi jam 8.35 dengan tujuan apa? Mendisiplinkan diri saya supaya saya tidak berubah. Walaupun saya udah menjadi seorang CEO, tapi saya tetap disiplin. Sama namanya baca koran, baca berita, share info. Kenapa saya share info? Supaya saya nangkep. Ketika saya ketemu klien, nanti saya udah tahu, oh hari ini sentimennya ini nih, saham yang menarik ini nih. Saya udah di luar kepala, jadi I can be confident in front of my clients, partner, and everyone. Nah, Sobat Bisin, ini tuh kebiasaan yang patut dicontohi dan memang benar ya, Bro Bernard, all leaders are readers, iya kan? Ya. Yeah. Jadi harus rajin-rajin baca supaya kita juga update informasi kita dan itu sangat berguna. Kalau mau baca-baca bisa juga ke websitenya Bisin. Ya, boleh dong. Atau, Oke, ada pertanyaan lagi nih Bro Bernard dari Unique Smile. Yang I-nya 2. Aku bacanya Unique Smile apa Smiley ya? Nah, Unique nih nanya, emiten apa sih kok yang rewardnya masih lebar ketimbang risknya untuk saat ini? Oke, emiten apa yang rewardnya lebih besar daripada risikonya? Nah, saya kembalikan lagi nih, saya bisa bagi dua sisi. Jadi saham itu di portofolio kita harus tahu mana saham defensif, mana agresif atau alpha seeker. Yang defensif itu adalah saham-saham yang utama penopang portofolio kita supaya kita nggak kalah sama indeks, mirroring sama indeks. Ya, untuk mirroring. Yang alpha ini tujuannya apa? Supaya ngalahin indeks. Itu teman-teman harus ingat. Nah, kalau untuk saham-saham yang untuk mirroring dengan indeks supaya nggak kalah sama indeks, kita berarti harus punya apa? Saham-saham blue chips yang pengaruhnya terhadap indeks besar. Saham blue chip apa yang saat ini masih valuasinya cukup murah? Yang cukup ketinggalan di sektor perbankan, ada BBTN
dia price to earning ratio dan PBV-nya juga masih paling murah. Dia ketinggalan karena teknologinya memang paling kurang maju dibanding yang lain, tetapi secara earnings performance dia masih paling bagus. Apalagi tahun 2022 ini KPR semakin galak di tahun 2021 kemarin, properti mulai booming lagi, BBTN yang dicari untuk minta KPR. Untuk blue chips yang kedua, andalan saya Astra International. Udah terkoreksi cukup signifikan, PPN PM 0% dilanjutkan, tapi harganya masih di 5.500. Is a good time untuk re-entry. Dan target BBTN di kisaran area 2.300 dan Astra di area 7.500. Upside-nya menarik dibanding risikonya. Itu dua saham blue chip. Nah, kalau saham yang agresif apa nih? Saham agresif, kita bisa bilang agresif yang kaitannya mengenai LQ45 dulu. Agresif yang saham-saham besar. Jadi kita masuknya bisa banyak. Nah, saham-saham batu bara musim dingin udah mulai berakhir. Itu perlu menjadi note buat teman-teman. Jangan lupa taking profit. Kita pindah, switching ke komoditas atau ke yang sektor cyclical yang baru gerak. Pasti teman-teman banyak nih yang batu bara masih belum mau jual, bisa kita jual sebagian, pelan-pelan kita switching ke sektor cyclical lainnya yang belum banyak gerak. Kalau di komoditas, teman-teman bisa cek ada di komoditas kaitannya mengenai electric vehicle, yaitu ada nikel dan juga timah. Itu bisa diperhatikan. Ada Antam dan Tins. Dan juga kaitannya mengenai oil price. Karena oil price diprediksi bisa di atas 100 USD per barel. Yaitu ada Elsa. Plus, kalau orang-orang yang percaya sama Chinese Zodiac, tahun ini tahun air, elemen wood favorable, bisa perhatikan CPO. Jadi ntar kemarin sempat naik kencang, waktu pullback, area breakout-nya kita bisa mulai cicil dulu. Di situ ada LSIP untuk yang besar, yang kecil ada DSNI dan TAPG. Nah, ini ada 5 saham nih. Dari batu bara, kita switching ke 5 ini. Lalu bagaimana dengan tech? Tech, reward to risk ratio-nya juga udah cukup menarik sekarang. Karena banyak yang sejak minggu ketiga Januari rontok sangat dalam. Salah satunya adalah bank digital yang masih bisa kita perhatikan. Yang pertama, BGTG. Kenapa BGTG? Karena right issue udah clear ya di harga 200. Dan dia merupakan grup dari MAP, ekosistemnya cukup besar. Standby bearer juga ada di SMF. Jadi potensialnya dia untuk jebol 200 sulit. Jadi bisa kita perhatikan area 200, jika closing di bawah itu kita bisa menjadikan itu sebagai area stop loss. Dan yang kedua, BBYB. Support sekuritas juga masih menargetkan BBYB di angka 4340. Area supportnya di area 1800, jadi masih cukup dekat dengan area support kuatnya. Sehingga saham-saham yang tadi saya sebutkan bisa diperhatikan. Gitu. Blue chips ada, yang cyclical ada, dan juga teknologi ada. Kalau mau sektor lainnya lagi, yang lagi mantul, kalau teman-teman suka swing trading, perhatikan konstruksi. Baru breakout. Waskita kemarin baru breakout. Dia baru masuk LQ45. Biasanya kalau konstruksi mantul, properti ikut maju. Itu yang bisa diperhatikan. Oke, mantap nih jawabannya. Yunike pastikan yang tadi disimak ya, teman-teman juga kalau perlu tuh buat catatan, karena jarang-jarang nih kita dapat informasi seperti ini ya. Nah, masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, ada yang bilang, 300, perhatikan resisten-resistennya Waskita ya. Mantul Waskita. Kemarin udah kita bahas di saham pagi ketika rebalancing LQ45. Waktu itu aku mention yang masih laggard, yang lainnya udah naik, itu juga aku udah mention sebelum dia naik, Waskita dan MTEK. MTEK udah naik kencang, Waskita akhirnya udah mulai rally 2 candle hijau. Selamat ya yang udah ambil.
Jangan lupa join saham pagi di Clubhouse 835. Iya. Oke. Belum ada pertanyaan lagi? Oke, aku lanjut dengan pertanyaan kita ya. Nah, eh, Bro Bernard ini kan sekarang CEO dari salah satu perusahaan sekuritas terbesar di Indonesia dan bekerja dengan berbagai divisi, bekerja sama dengan tim yang besar, memanage tim yang besar, dan juga menaungi banyak investor di dalamnya. Ini pressure-nya udah pasti besar dong ya. Pernah nggak merasa ragu terhadap diri sendiri ketika menjabat sebagai CEO, apalagi di usia yang terbilang muda untuk CEO? Ya pasti pernah lah, pasti pernah. Kalau nggak pernah, pasti bohong lah saya. Karena saya juga manusia. Kadang kalau ada masalah-masalah yang istilahnya cukup jelimet, bikin kepala saya pusing, saya ya kadang mikir lah, waduh, kenapa ya gue jadi CEO ya? Gue harus ngadepin masalah ABCD ini. Kalau enggak kan bukan saya yang handle, orang lain. Ya kadang-kadang sebagai manusia wajar lah ada perasaan itu. Yang paling penting adalah yang pertama, kita selalu tahu dan ingat akan mimpi dan purpose kita. Kalau kita punya mimpi dan purpose yang kuat, misalnya saya pengen punya mimpi dan purpose untuk membantu millennials dan Gen Z untuk terlepas dari gaya hidup YOLO yang salah, ingin mereka mengenal nama investasi lebih baik lagi dan mereka cuan dari pasar saham. Karena saya ingat mimpi tersebut, saya mengakibatkan di otak saya tuh masalah ini nggak ada artinya daripada mimpi saya. Plus, saya kan di support sekuritas udah bangun tim. Yang tadinya timnya hanya 100 orang di bawah itu, sekarang udah 2 kali Pak, 200 orang. Istilahnya apa? Saya udah bangun bawa orang ke sini, udah bangun new family di sini, bangun new kingdom di sini, tiba-tiba saya keluar. Saya nggak bertanggung jawab. Saya ingin setia sampai akhir, saya ingin be responsible. Selama shareholder masih mempercayakan kepada saya, selama saya dan shareholder masih sejalan untuk membesarkan support sekuritas ini ke arah yang benar dan tepat menurut kami, saya akan tetap stay di sini untuk teman-teman investor dan cuan troopers. Nah, jadi rasa tanggung jawab terhadap tim sebagai seorang leader itu justru menghilangkan segala keraguan ya, Bro Bernard ya. Harus nih, leader nih. Oke, selanjutnya. Teman-teman kalau masih mau nanya, monggo di chat ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang Bro Bernard sekarang raih ini sebenarnya impian Bro Bernard nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya saya dulu tuh waktu kecil ya, pengennya tuh menjadi seorang artis dulu. Pengen jadi seorang penyanyi atau aktor kayak gitu. Tetapi waktu itu kan dari daerah ya, orang tua juga mikir kalau kamu jadi entertainer, jadi artis, ntar kamu tua habis nggak laku, hidup dari mana? Kan pasti kan mikirnya begitu ya, apalagi kita orang daerah, taunya tuh artis itu ya waktu mudanya enak, tapi tuanya susah, mirip-mirip atlet lah. Jadi kan orang tua pasti nggak mau anak yang susah, jadi ya udah belajar aja sekolah yang benar, ntar jadi pegawai negeri. Dulu kan kalau orang-orang daerah seperti itu, pegawai negeri. Ya. Jadi pekerja pemerintahan. Benar. Gitu. Pasti stabil sampai usia 55-60, government will take care of you. Intinya kayak gitu. Jadi ya saya jalanin aja. Dan ternyata yang saya raih sekarang itu malah di luar pemikiran saya, di luar batas pemikiran saya, di luar apa yang saya cita-citakan dulu. Dan bersyukur banget ya bisa mendapatkan achievement ini dan semua ini karena berkat Tuhan, karena berkat support dari teman-teman cuan troopers, Sukorian, keluarga yang support saya dari belakang, sehingga saya terus semangat untuk mengemban misi ini, dan saya merasa bahwa ini merupakan amanah sih. Jadi I should not let go this dream, our dream, untuk empower anak-anak muda. Jadi ya, aku happy banget. Ini di luar pikiran. Dan ada satu quote nih, kadang apa yang kita pikirkan
itu terbatas. Yang kita pikirkan itu batas, tapi apa yang kejadian, apa yang Tuhan kasih kita itu kadang melebihi batas pemikiran kita. Itu menunjukkan bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kekuatan kita lah. Jadi be surrender is also important. Oke, jadi kalau ditanya ini merupakan impian, impiannya justru ini jauh lebih besar daripada yang diimpikan. Nah, selanjutnya pendapat Bro Bernard nih, di tahun 2022 ini, bagaimana sih ekosistem investasi di Indonesia? Kondisi pasar sahamnya gimana sih tahun ini? Di tahun 2022 kita awal tahun dilanda badai virus COVID-19 varian Omicron yang melanda seluruh belahan dunia, salah satu Indonesia, di mana cases kita udah hampir mencapai 20.000 new cases per harinya, yang mana Kemenkes sudah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi COVID-19 varian Omicron. Akan tapi dari berbagai sumber yang saya baca juga menyatakan bahwa varian Omicron ini tidak separah varian Delta atau bahkan varian yang pertama. Selain juga karena warga Indonesia sudah divaksinasi. Sehingga potensi akan adanya lockdown, PSBB, PPKM masih ada. Tapi potentially nggak akan sepanjang PSBB yang pertama, yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, ataupun PSBB yang kedua ketika varian Delta. Sehingga dampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan lebih limited atau terbatas. Nah, malah ini akan menjadi area yang menarik untuk kita re-entry di IHSG buat teman-teman yang ketinggalan ketika berita Omicron ini meledak dan sebagainya. Area yang bisa diperhatikan adalah area 6.480 sampai 6.500. Jadi area buat teman-teman bisa akumulasi saham-saham blue chips sebagai penyangga portofolio teman-teman untuk indeks dengan LQ45. Plus jangan lupa saham-saham yang lagi trending sebagai alpha. Bisa pindahkan dari saham batubara ke saham-saham lainnya yang tadi saya sebutkan, ke saham kaitannya nikel, timah, oil or CPO. Plus konstruksi dan properti untuk swing trading is not a bad idea, it's a good idea as well. Begitu. Oke, teman-teman mungkin yang udah ketik pertanyaan tadi di section pertanyaan karena agak error, mungkin bisa diketik lagi di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita bacakan. Sambil menunggu teman-teman mungkin mengetik ulang pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya nih Bro Bernard. Nah ini iseng aja. Seandainya teman-teman nih punya 100 juta. Saran Bro Bernard itu diapain sih 100 jutanya? Oke. Kalau teman-teman udah punya dana darurat, teman-teman dari 1 juta ini bisa investasikan. Kalau teman-teman nggak punya waktu nonton market, teman-teman nggak ngerti saham sama sekali, bisa masuk ke reksadana saham. Terutama reksadana yang indeksnya sama LQ45. Ketika IHSG disupport. Jadi sekarang teman-teman kalau punya rekening di Saya Kaya, aplikasi partner support sekuritas, sister company kita, bisa masuk ke Sukor Invest Stable Fund dulu. Ini merupakan reksadana obligasi. Return target kita di angka 6,5% per tahun. Sehingga ini menjadi tempat yang bagus untuk parkir sebelum IHSG terkoreksi untuk kita switching bertahap di area support. Jadi 1 juta masukkan stable fund dulu. Nanti di tiap-tiap area support 6.600 pindahin 25%, 25 juta. 6.500 25%. 6.400 25%, 6.300 25%. Jadi kita strateginya beli cicil di area-area support IHSG. Dan nanti kita bisa tunggu di penghujung tahun. Dan Sukor masih cukup optimis IHSG di area 7.400 di penghujung tahun, sehingga kalau kita beli di tiap-tiap area support tadi di 7.400, cuan kita will be very nice. Itu saran saya buat yang memula. Kalau teman-teman mau trading, mau investasi, ya teman-teman masukkan 100 juta itu diversifikasi ke beberapa saham, jangan satu saham. Kalau saya rada defensif, saya pasti masukin blue chips. Astra lagi bagus masuk ke sana.
Kemudian BTN, oke, masukin. Kemudian properti, boleh masukin 20 juta. Kemudian satu lagi yang untuk yang agak gede, kita masukin komoditas. Komoditas mungkin bisa Antam atau Timah, pilih atau dua-duanya. Masih sisa 20 juta. Nah, 20 juta ini teman-teman bisa masukkan ke sektor-sektor yang kaitannya mengenai teknologi seperti bank digital ataupun boleh masuk ke CPO. Nah, CPO ini likuiditasnya juga kurang, terutama yang high beta seperti TAPG ataupun DSNG. Begitu. Oke, saya sambil nyari pertanyaan teman-teman nih. Masih ada yang mau nanya? Silahkan di chat. Oke, ada nih satu dari Eka Putra lagi. Wah, Ko Bernard, apakah swing trading sebaiknya tidak dilakukan tiap hari, melainkan mencari level support yang tepat untuk entry? Oke, kalau swing trading itu fokusnya bukan intraday ya. Beda sama forex atau instrumen lainnya, kalau swing trading itu kita bisa harian, mingguan, hingga bulanan. Nah, swing trading terbagi menjadi dua, buy on breakout sama buy on weakness. Kalau saham-saham blue chips yang kapitalisasi besar, seperti saham-saham perbankan, saya prefer buy on weakness. Jadi kalau dia breakout, saya nunggu dia turun pullback, atau dia di area support kuat, ada pantulan dan rejection, saya masuk di situ. Kalau saham-saham yang second liner, kita bisa gunakan strategi buy on breakout, tapi tunggu pullbacknya. Seperti contohnya kemarin Indi, selamat yang dapat Indi. Kemudian saham-saham lainnya yang juga menarik menuju breakout, teman-teman bisa perhatikan itu ada BGTG dan juga menuju breakout, dan juga Waskita juga baru breakout kemarin. Jadi kalau saham-saham yang teman-teman nggak mau nunggu terlalu lama, teman-teman bisa buy on breakout. Tapi kelemahannya buy on breakout itu kalau misalnya dia false break, teman-teman membataskan risikonya lebih dalam. Itu aja. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau buy on weakness biasanya lebih lama nunggunya. Oke, itu jawaban dari Bro Bernard untuk Eka Putra. Dan teman-teman lain tentunya ya, mungkin Eka Putra hanya mewakili saja pertanyaan yang di dalam pikiran teman-teman yang belum ketik. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah nggak terasa loh, udah hampir sejam kita meminjam waktu yang berharga dari Bro Bernard. Pertanyaan terakhir nih mungkin untuk merangkum saja. Jadi kalau biasanya tuh milenial sama Gen Z itu kan, Bro Bernard suka bandel gitu. Kalau dibilangin kamu harus gini tuh biasanya nggak mau nurut gitu. Sekarang coba kita balik gitu. Kalau misalnya Bro Bernard diminta ngasih saran ke teman-teman sobat bis yang milenial sama yang Gen Z, jangan invest karena gitu. Bisa nggak Bro Bernard ngasih pendapat gitu? Kalau jangan invest karena ikut-ikutan aja. Jadi teman-teman nggak boleh invest karena ikut-ikutan influencer, karena ikut-ikutan teman-teman, biar kelihatan cool, biar kelihatan keren, tapi teman-teman nggak tahu teman-teman investasi di mana, risikonya apa, potensi returnnya seperti apa. Nah, that's why mumpung sekarang lagi pandemi juga dan mulai pada WFH lagi nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai belajar, simak-simak kelas-kelas saham yang ada di Etsuko Sekuritas atau di YouTube supaya apa? Supaya teman-teman nambah knowledge. Dan ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk persiapan masa depan dengan berinvestasi di saham. Tapi sekali lagi investasi bukan hal yang utama. Tapi teman-teman harus punya namanya active income dulu, dana darurat, baru teman-teman investasi, gunakan dana dingin karena investasi mengandung resiko. Dan semuanya di sini disclaimer ya, yang tadi saham saya sebutkan itu bukan rekomendasi, itu hanya contoh saja. Teman-teman boleh ikuti tapi lakukan analisis secara mandiri dulu. Oke, jadi teman-teman jangan investasi kalau cuma ikut-ikutan saja. Tetap kita wajib menambah
pengetahuan supaya tahu di mana kita berinvestasi. Itu saran dari Bro Bernard. Ya, udah sejam nih kita ngobrol-ngobrol di live IG-nya BizIn. Terima kasih banyak Bro Bernard atas waktunya yang berharga yang udah spend sama kita. Mungkin kalau mau salam-salam sama Cuan Troopers dan teman-teman, silahkan sebelum kita mengakhiri live IG ini. Oke, jangan lupa buka rekening Sukor ya, belum jadi Cuan Troopers di link bio saya, Ya. dan mudah-mudahan mimpi saya Cuan Troopers menjadi komunitas saham terbesar Indonesia akan tercapai dan kita akan memiliki aplikasi yang kece banget bulan Mei nanti. So, tunggu buka rekening dulu, pakai aplikasi yang lama dulu nggak apa, bentar lagi aplikasi baru akan ready. Oke, inget tuh silahkan divisit ke Instagramnya Bro Bernard, klik link di bio untuk kemudian buka rekeningnya. Dan terima kasih banyak Bro Bernard, senang sekali bisa bicara dan bisa tanya-tanya dari Bro Bernard. Dan Makasih. silahkan mungkin kalau mau melanjutkan aktivitas, Ya, makasih. sampai jumpa. Bye-bye.